saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di acara Selamat Pagi Sahabat. Mari kita siapkan hati kita untuk bisa memuji Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu semalam saat kami istirahat Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan, kami masih bisa berada di sini, masih bisa meninggikan nama-Mu, semuanya karena karunia daripada-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai acara pada pagi hari ini Tuhan. Berkati kami, ajari kami untuk selalu mengerti isi hati-Mu, ajari kami untuk haus akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau izinkan kami bangun pagi dengan segar, sehat, tidak kurang suatu apapun Tuhan. Kami sangat bersyukur Kau masih berikan kami kesempatan untuk berkarya pagi hari ini. Bapak, kami tahu bahwa setiap hari kami ada itu pasti punya tujuannya. Ajari kami Tuhan untuk mengerti akan tujuan hidup kami. Ajari kami untuk selalu melekat pada hati-Mu Bapa.
Kami tahu semua yang kami lakukan tidak pernah akan sia-sia, karena Engkau tudungi kami Tuhan, Kau lindungi kami, Kau cintai kami Tuhan. Pagi ini biarlah roh kami menyembah-Mu Tuhan, hati kami terus melekat padamu. Kalau di antara sahabat GP Lamterani Tuhan, kalau bangun pagi ini ada yang mungkin kurang enak badan, ada yang sakit, yang lemah, biarlah pagi ini kesembuhan yang dari surgawi mengalir Tuhan buat mereka. Bapa, kami tahu apapun kesulitan kami Tuhan, satu-satunya jalan keluar yang bisa kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya jalan keluar hanya Engkau Tuhan. Kami sadar Tuhan, di bawah kolong langit tidak ada satupun yang sanggup menolong kami, tapi hanya kuasa Yesus Kristus Tuhan yang sanggup menolong kami Tuhan. Pagi ini kami awali dengan ucapan syukur, dengan penyembahan-Mu, dan kami akan sharing Tuhan untuk menguatkan satu dengan yang lain. Dimanapun kami berada, pagi ini kami mengawali weekend ini, hari Sabtu pagi ini, di dalam nama-Mu yang kudus. Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga besok kami akan beribadah dengan kekuatan yang baru, hikmat yang baru, mujizat yang baru, berkat yang baru, kesembuhan terjadi, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu Kau bebaskan Tuhan, yang terikat Kau lepaskan, yang susah Kau hiburkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sungguh-sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, para sahabat. Gimana pagi ini kabar Anda? Saya harap Anda semuanya sehat-sehat semua. Ini masuk minggu yang ketiga. Saya menemani Anda setiap Sabtu pagi, di mana kita mulai merefresh apa yang menjadi kecapean kita selama Senin sampai Jumat. Kita bekerja, beraktivitas. Bagi Anda yang sekolah, kuliah, pasti Anda lelah. Dan dari Sabtu pagi ini kita akan sharing, kita akan interaksi satu dengan yang lain, saudara. Jadi jangan hanya ingin mendengarkan Sabtu pagi untuk hanya mendengarkan dan melihat, saudara, tapi Anda bisa interaksi, Anda bisa ketik di live chat apa yang menjadi pertanyaan Anda. Anda mungkin ada yang ingin dibantu dalam berdoa, dalam doa, silakan saudara, dimanapun Anda berada. Kita ada saat teduh ini untuk sebagai lambang untuk kita bisa berkomunitas. Saya menyebutnya komsel udara, sel grup udara, di mana kita tahu dalam Tuhan kita dikuatkan bukan dengan sendirian, tapi kita selalu bersama-sama dengan sahabat-sahabat lainnya. Pagi ini izinkan saya sharing dengan sangat sederhana. Mari kita lihat di Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28. Saya akan bacakan buat Anda semua. Amsal 30 ayat 24 sampai 28 dikatakan ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Yang ayat 25, semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Yang ayat 26, pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Dan ayat 28 dikatakan cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Saudara, Tuhan memerintahkan Anda dan saya untuk belajar dari binatang-binatang terkecil di bumi, saudara. Tetapi walaupun kecil, sangat cekatan dan bijaksana. Saya tidak membahas keempat binatang, saya hanya untuk sharing membahas tentang satu binatang saja, yaitu binatang semut, saudara. Di Amsal 30 ayat 25 dikatakan semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Tuhan menghendaki kita belajar dengan hikmat dari binatang. Apakah yang dapat kita pelajari dari binatang semut, saudara? Saudara, sekalipun semut binatang terkecil, Anda ke kota manapun, negara manapun, rumah manapun Anda tinggal, mau rumah sederhana sampai rumah mewah,
selalu ada yang namanya semut. Sekalipun semut binatang terkecil, namun ia dapat melangsungkan kehidupan mereka dengan cara-cara bijaksana. Ada 2 poin yang ingin saya sharingkan buat Anda dan saya belajar sama-sama pagi ini. Yang pertama itu semut mengerti cara bagaimana merespon musim-musim dalam hidupnya. Saudara, banyak orang yang katanya ciptaan Tuhan paling sempurna, bahkan banyak orang pandai sekalipun, banyak orang yang nilainya nggak kurang-kurang, saudara, semua gitu kan, gelarnya nggak kurang-kurang, saudara. Tapi kenapa banyak orang itu gagal di tengah-tengah? Karena ada respon yang salah dalam menghadapi musim-musim kehidupannya, saudara. Di poin yang pertama, saya akan sharing, semut itu mengerti bagaimana merespons musim-musim dalam hidupnya. Semut menyediakan makanannya di musim panas. Semut ngerti musim-musim dalam kehidupannya. Semut tahu kapan seharusnya ia bekerja, menyediakan makanan, dan kapan seharusnya ia beristirahat dan menikmati makanannya. Kalau Anda baca di rumah di Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama dikatakan apa? Untuk segala sesuatu ada masanya. Berarti kan baik. Untuk segala sesuatu. Artinya ya segala hal, saudara. Semuanya itu ada masanya. Untuk apapun, kata firman Tuhan, di bawah langit ada waktunya. Dalam bahasa yang berbeda dikatakan, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Untuk segala sesuatu ada musimnya, ada waktu untuk setiap tujuan di bawah langit. Tuhan punya tujuan buat Anda dan saya. Tapi Anda harus perhatikan, tapi tujuan itu terjadi di waktu yang sesuai yang Tuhan izinkan, saudara. Saat Anda bekerja mati-matian, Anda sekolah mati-matian, kerja keras luar biasa, ingat, jangan pernah down di tengah, saudara. Jangan Anda menganggap Tuhan apa benar ya dengar doaku, capek semua aku ini kerja terus-terusan tiap hari. Sudah, kenapa Anda harus belajar juga untuk break, untuk berhenti, saudara. Nggak bisa Anda kerja terus 1 minggu full tanpa Anda beribadah kepada Dia, ambil waktu untuk saat teduh bersama Dia. Anda akan kelelahan, saudara. Burnout, kelelahan, saudara. Dan kalau kelelahan, Anda perhatikan orang-orang kelelahan, kinerjanya justru malah merosot. Untuk apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ada musimnya. Coba Anda perhatikan orang yang punya profesi atau sebagai seorang pengusaha, apapun, saudara. Di tahun-tahun awal gitu kan, saya masih ingat tahun 97 awal-awal saya merintis. Saya di bagian konter, saudara. Kalau Anda tanya, siapa bagian konternya? Ada pelanggan tanya. Ya saya jawab, ya saya. Nanti orangnya pergi, siapa yang nyapu? Ya saya, saudara. Belum pernah ada pegawai satu pun, semua saya. Nah, kalau ada yang ngambil produk, siapa yang bagian gudangnya? Ya saya lagi, saudara. Yang bagian ngecek administrasi siapa? Ya saya. Semuanya saya. Belum mampu bayar pegawai, saudara. Tapi kalau itu Anda lakukan dengan bersungut-sungut, saudara, Anda nggak akan pernah berhasil. Belajar dari semut, saudara. Anda lakukan dengan penuh ucapan syukur. Begitu saatnya tiba, apa yang Anda tabur, pasti Anda tuai. Kalau Anda hanya ngomong keluh kesah, kecapean Anda omongkan terus, Anda tabur omongan-omongan negatif, Anda merusak berkat Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Walaupun capek obatnya satu. Apa Pak? Marah-marah? Ya bukan. Capek obatnya apa Pak?
Mukulin tembok, ya bukan, capek obatnya tidur, saudara, bukan marah-marah, saudara. Karena saya pernah dengar orang kalau ngomong apa, aku ini capek gitu kan, kesel aku ini. Karena salah satunya pelakunya juga saya, saudara. Tapi setelah kita lama-lama di-upgrade Tuhan, dibimbing Tuhan, kalau memang capek jangan marah, kalau capek tidur, saudara. Kalau lapar makan, kalau sakit minum obat. Jangan anak-anak dimarah-marahi semua, istri dimarahi, suami dimarahi, pegawai dimarahi semua. Kalau perlu pelanggan dimarahi, waduh gawat, saudara. Nanti kalau pelanggan nggak masuk ke toko kita lagi, kita mau dapat omset dari mana, saudara? Itulah kenapa sadar untuk apapun yang terjadi dalam hidup Anda dan saya ada musimnya. Lalu apapun yang terjadi di bawah langit, loh ini lebih besar lagi, di bawah langit. Semua yang terjadi di bawah langit, ngomong sama-sama dengan saya, ada tujuannya. Ketik di live chat Anda, apapun yang terjadi di bawah langit ada tujuannya. Loh Pak, jadi aku mengajar jadi seorang guru naik sepeda bukan karena aku nggak diberkati, enggak, diberkati, ada tujuannya. Apapun yang Tuhan bawa dalam hidup Anda dan saya, kalau Anda berjalan bersama Tuhan, pasti ada tujuannya. Jangan keluh kesah, saudara. Itulah kenapa harus kita pahami dengan benar. Hidup yang Anda dan saya jalani itu ada musim. Setiap musim, perhatikan, akan berganti. Oh, amin, saudara. Nggak ada orang susah-susah terus. Kalau Anda bersama dengan Tuhan, saudara, nggak akan Anda susah terus. Amin. Anda akan diproses dengan Tuhan. Anda diproses hati Anda. Ingat, seorang penipu yang paling lihai di dunia, seorang penjinah paling kotor di dunia, saya yakin dia nggak akan ngajari sama anaknya, nak sini nak, nanti kalau kamu udah besar jadi penjinah ya kayak papa mama ya. Oh nggak ada, saya percaya nggak ada. Seorang penipu yang paling luar biasa nggak akan ngajari anaknya cara menipu kecuali sudah error. Tapi orang yang menemukan kunci kehidupan, bagaimana dia berjalan bersama Tuhan, saat dia ditolong Tuhan, saat dia diangkat Tuhan dari keterpurukannya, perhatikan baik-baik, dia tidak akan pernah bosan mengingatkan anaknya, nak, sampai kapanpun jangan pernah tinggalkan Tuhan. Papamu, mamamu nih mau habis, mau hancur, nak. Cari omset keliling sana keliling sini, produk gak laku-laku, nak. Papa mama bersujud di bawah kaki Tuhan, gak ada solusi sama sekali. Lalu tiba-tiba, nak, ada orang telepon, papa mama gak kenal. Tiba-tiba ada orang cari produknya papa mama, dibeli produknya sehingga papa mama bisa beli makan, nak. Berarti kan baik-baik, orang yang menjalani hidupnya bersama Tuhan, dia tidak akan pernah bosan ngajari anaknya sampai kapanpun, berapa banyak pun keturunannya, untuk dia berjalan bersama Tuhan. Kalau Anda tidak berjalan bersama Tuhan, Anda hanya bermodalkan ngajari bagaimana caranya kaya tanpa Tuhan, saudara. Yang penting tuh kaya, nak. Yang penting tuh kaya. Ke gereja buat apa? Gak bisa buat kaya. Begitu Anda salah dalam mengajari anak Anda. Perhatikan, setiap di bawah kolong langit ada tujuan. Setiap yang kita lakukan ada musimnya. Anda salah ngajari anak Anda, Anda tuai kedukaan besar suatu hari nanti. Tinggal tunggu musimnya, saudara. Itulah kenapa Anda harus pahami dengan benar. Hidup yang kita jalani itu adalah musim, dan setiap musim akan berganti, saudara.
Itulah kenapa pengalaman dan pelajaran apa yang bisa kita pelajari. Masih ingat nggak tahun 2020 sampai 2021-2022 saat kita masuk masa pandemi? Setiap kali kita keluar diingatkan, kalau nggak penting nggak usah keluar, pakai masker, cuci tangan. Berapa banyak bisnis, saudara, yang terpaksa harus gulung tikar, nggak bisa hidup karena nggak boleh buka. Berapa banyak dari saudara yang mengalami pandemi yang sama bersama-sama dengan saya, tapi hari ini Anda bisa bangkit. Bersyukur, saudara. Amsal 11 ayat 4 ngomong apa? Pada hari kemurkaan, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Jangan ajari anakmu hanya perkara uang, 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 dan uang. Harta, 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 dan harta. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Perhatikan berikutnya, tetapi apa, saudara? Kebenaran melepaskan orang dari maut. Amin. Yang setuju katakan amin. Ketik live chat, kebenaran melepaskan saya dari maut. Saat maut itu datang, jadilah orang yang hidup dengan benar di hadapan Tuhan, saudara. Di sini kita perlu Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Jadi peristiwa-peristiwa yang meremukkan Anda dan saya, yang menyediakan keuntungan suatu hari nanti, belum sekarang mungkin. Sekarang masih banyak peristiwa-peristiwa yang meremukkan Anda dan saya. Itu sebenarnya untuk jalan Tuhan menyadarkan kita untuk balik dekat bersekutu dengan Dia, intim dengan Tuhan, berusaha jadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Anda disakitin orang, dimarah-marahi orang. Saya belajar banyak hal, saudara. Dan saya sekarang memilih untuk diam. Saya bawa pada Tuhan, Tuhan ini gimana kayak gini. Nggak perlu orang marah, kayak ibarat anjing, gong 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 gong, au. Malah Anda menggonggong juga, au, lah ngapain lo, saudara? Lah bedanya kita dengan anjing apa? Karena jenggong kok, Anda jenggongnya buat apa? Kalau ada orang menghina Anda, ya sudah, pintunya ditutup, tinggal masuk, beres. Nggak perlu diladeni. Anggaplah itu peristiwa-peristiwa yang meremukkan hati Anda dan saya, untuk kita mampu merendah, saudara. Pengkhotbah 3 ayat 10-11 ngomong apa? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Pekerjaan Anda melelahkan Anda, itu normal, saudara. Tapi ayat 11 dikatakan apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kalau Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup Anda dan saya, kalau Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya, mengerjakan sesuatu dalam hidup Anda dan saya, maka hasil akhirnya pasti nampak indah pada waktunya. Yang juga katakan amin. Yang kedua, poin yang terakhir, saya harap Anda pahami sehingga besok Anda ke gereja, apapun kondisi kita, bangkit. Izinkan Tuhan terus bercampur tangan dalam kehidupan keluarga kita. Biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Poin yang kedua, semut bekerja mempersiapkan diri untuk kelangsungan hidupnya. Saudara, Tuhan itu memerintahkan kita untuk belajar dari semut, karena binatang semut mengerti betapa pentingnya bekerja mempersiapkan diri untuk kelangsungan hidupnya.
Saudara, tragedi terbesar manusia itu adalah, ini saya katakan tragedi, saudara, karena itu sesuatu yang sangat besar yang pasti diingat sepanjang masa. Makanya dikatakan tragedi. Tragedi terbesar manusia adalah ketika manusia gagal mempersiapkan kelangsungan hidupnya saat hendak meninggalkan dunia ini. 2 minggu yang lalu, Associate Pastor di GPI Lambera, Pak Agung Indra, cerita bagaimana kehidupannya 20 tahun yang lalu. Saat dia melakukan kesalahan, dia setir mobil bersama temannya, tiba-tiba saudara nabrak truk. Saudara, beliau cerita saat nabrak truk itu, saudara, tiba-tiba duer, langsung gelap. Saya bisa membayangkan peristiwa itu, saudara, karena tulangnya beberapa patah dari leher ke bawah itu beberapa patah, dan beliau cerita dia hanya dengar orang ngomong apa, oh yang satu mati. Dipikir Pak Agung yang mati temennya, ternyata tuh yang dipikir mati itu adalah dia, saudara. Pak Agung kesaksian, nggak ada waktu untuk kita tuh berbenah diri, sudah langsung gelap. Pikiran Pak Agung ya mati pasti. Hari ini beliau jadi pendeta, saudara. Beliau selalu mengingatkan semua kami, semua sahabat GPI Lambera, jangan sepelekan kehidupan. Dan saya harus ingatkan ke Anda, tragedi terbesar manusia adalah ketika manusia gagal mempersiapkan kelangsungan hidupnya saat hendak meninggalkan dunia ini. Saudara, orang meninggal nggak lihat waktu. Anda lihat di TV, seorang pemain bulu tangkis yang meninggal dari negara lain usia 17 tahun saat ikut kejuaraan di Jogja, saudara. 17 tahun, saudara. Orang meninggal nggak lihat usia. Jadi jangan pernah kita merasa kita masih muda, jadi nggak pakai Tuhan-Tuhanan, nggak doa-doaan, nggak usah saat teduhan. Wah, bahaya, saudara. Markus 8 ayat 36 ngomong apa? Markus 8 ayat 36 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya. Anda harus bekerja mempersiapkan diri untuk kelangsungan hidup anak-anak Anda dari sekarang. Dengan apa, Pak? Dengan mendidik anak-anak kita, mengasuh dia, menyekolahkan, melatih, saudara, melengkapi mereka agar siap menjalani kehidupannya. Saya masih ingat bagaimana merubah seorang anak yang keras. Anak saya keras sekali, saudara. Gimana tidak, wong ayah ibunya saya dan saya sama-sama koleris kuat. Dari kecil lahir sukanya teriak-teriak, saudara. Diajak meeting marah-marah, teriak-teriak. Mukanya mencucuk. Kereng, pokoknya kereng, koleris kuat. Ya saya kadang-kadang ya malu. Karena kenapa kok gitu? Ya karena saya dan istri saya sama-sama keras, makanya anaknya keras. Akhirnya saya mikir gimana ya caranya ya supaya bisa mendidik anak saya. Saya berpikir keras, dapat hikmat Tuhan. Beri contoh dulu. Saya seperti tertemplak, saudara. Karena saya ini kan kalau di jalan gampang marah. Istri saya ngomong, kamu tuh lebih tepat disebut setan jalanan. Katanya di jalan marah-marah, orang ngawur didatangi, diajak berantem gitu kan. Sejak saya dapat hikmat, kamu berubah dulu, nak. Saya berubah, saudara. Sabar saya sekarang. Mau bahasa Surabaya, mau misuh, saudara. Saya cuma tahan nafas. Saya tarik nafas panjang. Saya tahan berpuasa. Saya mulai dengerin lagu-lagu yang ringan. Jangan lagi kalau marah ada dengerin lagu heavy metal, buyar kabeh. Dengar lagu rock tua mbak ngamuk, saudara. Saya dengarkan lagu rohani gitu kan. Saya belajar. Dan setelah saya berhasil, saya bisa mendidik anak saya untuk lebih lembut.
thank God, puji Tuhan sekarang anak saya lebih lembut dari saya, saudara. Lebih lembut. Banyak orang bilang apa, anakmu berbeda ya, sekarang orangnya lembut, sopan gitu. Saudara, kenapa harus mempersiapkan diri? Karena itu untuk kelangsungan hidup anak-anak kita nantinya, saudara. Kelangsungan hidup untuk usaha yang dia lakukan, untuk pekerjaan yang bakalnya dia nanti kerjakan, untuk pelayanan dia tuh. Dan pastinya kalau Anda merubah diri Anda sendiri, itu untuk keberlangsungan hidup kita sendiri, keberlangsungan hidup usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Saudara, belajarlah mempersiapkan kelangsungan hidup kita dan percayalah kepada Yesus Kristus, Tuhan sebagai juru selamat pribadi Anda dan saya. Itulah kenapa ayat penutup untuk menutup saat teduh pagi ini, Yohanes 11 ayat 25-26 ngomong apa? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin, saudara. Mari kita tutup Alkitab kita, siapkan hati kita untuk memuji Dia. Silakan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Pagi ini kalau ada Anda berkata dari Anda, Pak Pendeta, perahuku terlalu kecil untuk menyeberangi lautan yang luas. Ombak yang kami hadapi terlalu besar, Pak Pendeta. Ombak yang sangat besar itu kalau kena perahu kami yang kecil, pasti kami akan tenggelam. Pagi ini saya harus ngomong pada Anda, tidak ada ombak yang terlalu besar di depan Tuhan. Dan tidak ada perahu yang terlalu kecil yang tidak sanggup ditolong oleh Tuhan. Selama Anda ada dalam jalannya Tuhan, Anda terus beriman kepada Tuhan, semua bisa kita lalui dengan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Kalau pagi ini Anda ingin dibantu dalam doa, taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya berdoa. Bapa, kalau ada sahabat-sahabat GPI Lamtera Tuhan, yang pagi ini merasa pergumulannya terlalu besar, terlalu hebat, sehingga merasa perahunya sangat kecil dalam mengarungi semua bahtera kehidupan ini Tuhan. Bahkan kalau ada sahabat yang merasa bahwa ombaknya terlalu besar dan dia sudah tidak mampu, sudah putus asa, biarlah pagi ini Kau berikan iman yang baru Tuhan. Ajari kami terus untuk berubah, terus melakukan bagian kami, dan terus mau bersandar kepada Yesus. Karena kami tahu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Tidak ada ombak yang terlalu besar, tidak ada perahu yang terlalu kecil. Semua akan aman bersama Dia. Dan yang kedua, saudara, kalau pagi Anda merasa, Tuhan ampuni aku banyak mencita waktu, banyak hal-hal yang terbuang dalam hidupku. Aku terlalu banyak berkeluh kesah, terlalu banyak ngerumpi ngomong gak perlu. Terlalu banyak untuk selalu ketemu sama teman-teman yang setipe dengan aku. Talk too much, terlalu banyak ngomong, dikit bekerja. Kalau pagi ini Roh Kudus berkata kepadamu, bertobatlah. Perbanyaklah untuk engkau bekerja dengan rajin seperti semut. Kekang lidahmu. Gak usah ngomongin orang lain. Jangan lagi berkeluh kesah. Jangan lagi terus bergumam hal yang gak perlu. Saya sudah berkali-kali mengingatkan, kata-kata yang keluar dari lidah kita itu seperti doa. Dan kalau kata-kata negatif itu keluar, kata-kata rusak itu keluar, merusak iman Anda sendiri, maka hidup Anda akan menuai hasil yang tidak baik. Pagi ini saya ingin berdoa buat Anda yang alami masalah ini. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami cabut segala omongan-omongan negatif, kata-kata yang merusak iman kami. Kami cabut semua kata-kata umpatan untuk orang lain, Tuhan. Kata-kata maki-makian untuk orang lain, untuk musuh kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, ampuni. Biarlah Tuhan kami belajar untuk mengasihi, melepaskan pengampunan yang besar. Ajari kami terus mau berjuang lagi, bangkit lagi, terus berjalan bersama Tuhan. Maka aku percaya bahwa setiap yang aku lakukan bersama Tuhan, tidak lama lagi musim menuai akan datang kepadaku. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah pagi ini kami sungguh-sungguh berdoa buat semua sahabat yang hari ini mungkin ada di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Dimanapun kami berada, kami tahu hidup kami harus terus mengandalkan Tuhan. Kami tahu minggu ini tidak mudah, tapi ini sudah hari Sabtu dan kami berhasil melalui hari Senin sampai Jumatnya. Besok kami datang ke gereja Tuhan dengan roh yang baru menyala-nyala. Dan kami tahu pulang dari gereja besok, hidup kami dirubahkan. Terima kasih Bapak, dan mari kita semua sebelum kita mengakhiri saat teduh ini, aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kapanpun saudara dan saya pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang dicintai Tuhan, disembuhkan, diubahkan, dikuatkan, diberkati. Katakan dengan iman, amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Besok kita akan ketemu di gereja. Kita sama-sama sharing lebih banyak hal yang Tuhan arahkan. Kita sama-sama bertumbuh. Dan ingat selalu baik-baik, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan melakukan firman Tuhan. Maka sampai kapanpun Anda akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Salam sayang saya. Saya bisa meminjam tangan Anda untuk like and subscribe, untuk Anda bisa terus bersama dengan keluarga besar GPI Ramtera. Ikuti semua program-program yang ada, akan menguatkan iman Anda dan saya. Tuhan memberkati.
seperti